Biarlah hatiku selalu menghormatimu. Kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita. Filipi pasal 2 ayat yang kelima. Filipi pasal 2 ayat yang kelima, ayat yang sangat populer bagi kita untuk bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Filipi pasal 2 ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saya membacakan sekali lagi, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Tema firman Tuhan pagi ini adalah membangun pola pikir Kristiani yang benar. Membangun pola pikir Kristiani yang benar. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, saya merasa sangat berkepentingan menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, sebab ini pokok yang harus dihayati, harus dipahami secara benar, sebab kita menyadari bahwa peranan pikiran dalam eksistensi manusia itu sangat dominan. Pikiran itu mendominasi hidup manusia, sebab apa yang dipikirkan oleh manusia, itulah yang pasti akan dilakukan. Nilai-nilai kehidupan yang dibangun seseorang, entah itu nilainya nilai yang baik atau nilai-nilai kehidupan yang buruk, semua berasal dari apa yang dipikirkan seseorang. Kalau pikiran seseorang itu benar, baik, mulia, yang dipikirkan selalu perkara-perkara yang baik dan mulia, niscaya itulah yang akan dilakukan dalam hidupnya. Tetapi sebaliknya, kalau yang ada melekat dalam pikiran orang itu sesuatu yang bukan hal yang baik, yang jahat, yang tidak mulia, atau yang rendah, dan selalu berpikir yang negatif, biasanya itu juga yang pasti akan dilakukan dalam hidupnya. Itulah sebabnya saya ingin mengatakan kepada saudara bahwa nilai-nilai kehidupan seseorang itu dimulai dari apa yang orang itu fikirkan dan pahami. Karena itu penting sekali kita sebagai orang percaya, ini saya bicara dalam konteks kita sebagai orang percaya, harus membangun pola pikir Kristiani yang benar. Harus membangun pola pikir Kristiani yang seperti Allah inginkan. Nah, sehubungan dengan status kita sebagai anak-anak Tuhan, Bapak Ibu, sekarang ini kan status kita adalah anak-anak Tuhan karena kita oleh iman percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Katakan amin. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak tebusannya, maka itu berarti hidup kita ini bukan milik kita sendiri. Saudara bukan milik saudara sendiri. Saudara sepenuhnya adalah milik Yesus. Karena kita adalah milik Tuhan Yesus, maka kewajiban kita atau konsekuensinya adalah kita harus hidup seperti rancangannya Tuhan Yesus. Kalau hidup kita dimiliki oleh Tuhan Yesus, konsekuensinya adalah maka setiap orang yang percaya kepada Yesus dan hidupnya telah menjadi milik Tuhan Yesus, maka dia wajib hidup seperti yang Allah rancangkan. Nah, hidup seperti rancangannya Tuhan itu
Itu artinya adalah hidup saudara dan hidup saya harus berkeadaan seperti putra tunggalnya. Sekarang hidup saudara ini sedang di dalam trek atau dalam perjalanan di mana Allah sedang membawa saudara sesuai dengan rancangan panggilannya agar saudara bisa hidup seperti yang dia rancang. Hidup yang dia rancang adalah hidup saudara harus berkeadaan seperti putra tunggalnya. Karena hanya dengan hidup seperti putra tunggalnya, yaitu hidup seperti Tuhan Yesus hidup, itu yang menjadi tiket kita bisa diterima di hadapan Bapa, atau dengan bahasa lain, kita hidup berkenan kepada Bapa di surga. Nah, saya ingin katakan kepada saudara bahwa ketika Allah memanggil saudara dan Dia ingin agar saudara hidup menjadi serupa dengan Yesus, kita menyadari bahwa itulah yang menjadi tujuan Allah memanggil kita. Yaitu bahwa menjadi pengikut Yesus, tujuannya bukan membuat sekedar kita menjadi orang baik. Tuhan memanggil saudara bukan mendesain saudara agar saudara sekedar menjadi orang baik. Baik secara standar moral. Tetapi tujuan Tuhan memanggil saudara adalah agar saudara menjadi manusia dengan cara hidup yang berbeda. Namanya transformasi. Jadi Allah memanggil saudara bukan sekedar menjadi orang baik. Tapi Tuhan mendesain saudara dalam rancangannya agar saudara menjadi manusia dengan cara hidup yang berbeda. Tentu berbeda dengan umumnya orang dunia ini. Kalau sekedar baik, orang tidak kenal Tuhan pun adalah orang baik. Baik di sini tentu standarnya moral. Tidak mencuri, tidak membunuh, tidak berdusta. Itu baik. Dan orang yang tidak kenal Tuhan Yesus pun memiliki standar kebaikan yang sama. Tetapi saya ingin mengajak saudara untuk menyadari bahwa Tuhan memanggilmu menjadi pengikutnya agar engkau hidup sesuai dengan rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan adalah tidak sekedar menjadikan saudara menjadi orang baik, tetapi saudara harus menjadi manusia yang hidup dengan cara yang berbeda dari rata-rata orang dunia hidup. Dengan memahami hal ini, kalau kita menyadari bahwa Allah memanggil kita agar kita menjadi manusia dengan cara hidup yang berbeda, maka kita harus memiliki jiwa yang besar dan berani untuk mereview kembali hidup kita. Apa tujuan hidup kita di dunia ini? Saudara menggelar hidupmu hari-hari ini, menggelar hidupmu selama ini, tujuannya apa? Kita harus mereview kembali. Dan saudara harus mengkaitkan dengan rancangan panggilan Tuhan atas diri saudara. Saudara juga harus berani memperkarakan hidup saudara. Apa sih yang engkau ingin capai dalam hidup ini? Apa tujuan utamamu dalam hidup ini? Kalau saya bertanya seperti ini, pasti bagi saudara yang mendengar atau bahkan pertama kali mendengar khotbah saya ini, saudara pasti akan menjawab, hidup pasti untuk bahagia di dunia ini. Saudara yang Tuhan kasihi, kebahagiaan itu tidak pernah dan tidak boleh diharapkan dari dunia ini. Kebahagiaan satu-satunya kita orang percaya adalah kalau kita melekat dengan Tuhan. Lalu kita juga harus mereview kembali hidup kita dan memperkarakan bagaimana kita memandang harta, uang, jabatan, dan semua fasilitas hidup ini. Bagaimana saudara bisa menempatkan itu? Bagaimana saudara bisa menilai itu?
Sebab sampai saat ini ada banyak orang Kristen memberi nilai lebih dengan uang, harta, kekayaan, sehingga berbicara kekayaan selalu muncul persepsi ada uang, ada bahagia, ada harta, ada martabat, dan ada fasilitas, ada jaminan masa depan. Kita perlu mengoreksi pandangan seperti itu. Saudara bukan manusia disetting dengan standar dunia, tapi saudara disetting oleh Tuhan dalam rancangannya. Engkau harus bisa menjadi manusia yang berbeda dari orang dunia ini. Cara hidupmu berbeda, cara pandangmu berbeda, dan nilai hidupmu pasti berbeda. Kalau kita menyadari dan memahami bahwa Allah memanggil kita dalam rancangannya agar kita menjadi manusia dengan cara hidup yang berbeda, maka kita juga berani mereview yang ketiga. Di mana posisi hidup sekarang? Di mana posisi hidup kita yang sekarang ini? Apakah kita posisinya masih manusia dunia, tapi beragama Kristen? Manusia yang mencintai dunia, tapi sementara kita merasa beriman kepada Yesus? Atau kita manusia yang sedang bergerak menuju rancangan Tuhan, yaitu menjadi manusia serupa dengan Yesus dan sempurna seperti Bapa? Saudara tahu posisimu di mana? Dan orang yang menyadari hal ini, dia akan terus berjuang. Akan terus berjuang dalam hidup ini. Saudara, bagaimana kita menyelenggarakan hidup di dunia ini? Itu sebetulnya tergantung pola pikir yang kita bangun. Dan orang yang memiliki pola pikir Kristus, dia selalu bisa berkata, segala sesuatu selalu untukmu. Kita belajar memahami hal ini. Di dalam segala hal, kalau kita menghayati tujuan Allah memanggil kita, maka kita akan segera tahu bahwa apapun yang menjadi tujuan kita adalah selalu untuk Tuhan. Apapun yang kita mau perbuat, segala yang kita punya itu untuk Tuhan. Dan posisi kita sekarang pun, kita terus bergerak mempersembahkan seluruh hidup kita bagi kemuliaan Tuhan. Ada satu lagu berkata, selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Sama-sama. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Segenap hidupku, segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Sama-sama naikkan pujian yuk bersama-sama sebagai doa kita. Selalu untukmu, selalu untukmu, katakan Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, sama-sama selalu untukmu. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, hidup berkeadaan seperti Yesus adalah hidup seperti yang Bapa rancangkan. Untuk hidup berkualifikasi Yesus,
Ini tidak mudah. Dan tidak bisa terbentuk dalam 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Tetapi sepanjang hidup kita itu adalah sebuah proses menuju rancangan Tuhan. Hidup serupa dengan Yesus dan sempurna seperti Bapa. Karena hidup itu adalah proses, maka kita harus terus-menerus membangun konsep pola pikir Kristiani secara benar. Jangan sampai pola pikirmu tercemar oleh pola pikir anak-anak dunia. Sebab kalau sampai orang Kristen hidup dengan pola pikir anak-anak dunia, maka sudah pasti dia tidak mencapai rancangan Bapa. Saudara yang Tuhan kasihi, karena itu perubahan hidup itu dimulai dari perubahan pola pikir. Perubahan hidup itu dimulai dari perubahan pola pikir. Karena itu pertobatan di dalam kekristenan tidak dimaknai sebagai perubahan moral. Tapi pertobatan itu dimaknai dengan kata metanoia, perubahan pola pikir kita. Pola pikir kita harus menjadi seperti pola pikir Yesus. Dan kita harus terus-menerus membangun pola pikir Kristiani yang benar. Dan pola pikir Kristiani yang benar itu harus dibangun dari Injil yang benar. Pola pikir Kristiani yang benar harus dibangun dari Injil yang benar, bukan Injil yang palsu, apalagi Injil rekayasa manusia. Loh, Pak Gembala, apakah ada Injil yang lain? Oh, ada. Adakah Injil direkayasa manusia? Ada. Itu yang kita temukan dalam pengajaran yang selalu menekankan soal berkat mujizat, berkat mujizat. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, Injil yang saya maksudkan, Injil yang benar itu, kalau kita peras atau Injil itu jika kita diekstrak, diperas, pasti kita akan menemukan 3 hal utama dalam kitab Injil itu, dalam Injil yang benar itu. Yang pertama, Injil itu selalu bicara tentang kesucian. Kalau Injil diperas lagi, diekstrak, maka dia keluar intisarinya. Maka yang kedua saya menemukan Injil selalu bicara tentang langit baru dan bumi baru. Kalau Injil yang benar itu diperas lagi, kita menemukan hal yang ketiga, yaitu tanggung jawab. Karena itu, Injil yang benar selalu mengatakan 3 pilar kekristenan. Kesucian, langit baru, bumi baru, dan tanggung jawab kita. Ketiganya ini harus menjadi pondasi bangunan kehidupan kita di dalam dunia. Ketiga pilar ini harus menjadi konstruksi bangunan kekristenan kita dalam dunia. Sehingga kalau kita bisa hidup ditopang dengan 3 pilar ini, maka niscaya kehidupan kita ketika kita meninggalkan dunia ini, kita ditemui berkenan di hadapan Bapa di surga. Karena itu saudara harus sekarang bisa mengerti. Saya ingin saudara mengajak lebih dalam. Pilar yang pertama, kesucian. Banyak orang memahami orang hidup suci itu adalah ketika dia tidak melakukan pelanggaran moral. Tidak mencuri, tidak membunuh, tidak berdusta, tidak menipu, tidak menyakiti orang lain, tidak berzina, dan lain sebagainya. Saudara harus menghayati bahwa kesucian di dalam Alkitab itu bukan hanya bicara tentang tidak melakukan pelanggaran moral, itu memang penting. Tetapi kesucian itu artinya adalah apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita kehendaki, pikiran dan perasaan kita harus selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Itulah yang dimaksud dengan kesucian. Kalau hidup seseorang yang kelihatannya santun, baik, tidak melakukan pelanggaran moral, belum tentu dia hidup dalam kesucian. Sebab jauh di kedalaman hatinya, jauh dalam esensi hidupnya, dia belum berubah dengan kodrat ilahi, masih mengenakan kodrat dunia
yang diselubungi dengan jubah rohani. Karena itu kita banyak menemukan pendeta atau pelayan Tuhan yang kelihatannya di atas mimbar itu baik, tetapi di belakang mimbar atau setelah non hari Minggu, perilakunya tidak ada beda dengan orang dunia. Gereja bukan menjadi tempat atau di mana kesempatan kita melayani dan menyukakan hati Bapa, tapi pelayanan menjadi panggung sandiwara. Banyak pendeta menjadi hamba Tuhan dengan tujuan untuk kepentingan ekonomi, popularitas, dan juga sebagai aktualisasi diri. Kita banyak kali melakukan manipulasi-manipulasi di dalam hal-hal yang dalam area keagamaan atau dalam zona kesucian. Ada banyak orang justru melakukan hal-hal yang menyakiti Tuhan. Saudara yang Tuhan kasihi, karena itu kalau kita menyadari bahwa hidup kita ini harus selalu berjalan dalam pikiran dan perasaan Kristus, sehingga melahirkan kehendak yang sesuai dengan perilaku yang Tuhan kehendaki, itu berarti hidup kita sudah ada dalam level bersedia menjadi alat peraganya Tuhan. Hanya orang-orang yang hidup dalam kesucian, hidupnya bisa dipakai sebagai alat peraga Tuhan. Aduh, sayang sekali kalau banyak orang Kristen yang hidupnya justru menjadi alat peraga dunia, menjadi alat peraga roh-roh jahat, sehingga namanya Kristen, namanya memakai nama-nama yang ada dalam Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu dia pilih nama Alkitab, tapi perilakunya lebih buruk dari orang dunia. Kenapa demikian? Karena dia hanya sekedar menjadi penganut agama. Dalam hal ini tentu maksud saya agama Kristen, tapi dia belum mengenakan kehidupan Yesus Kristus. Sedangkan Tuhan memanggil kita harus berubah dari manusia dunia yang berkodrat dosa, harus menjadi manusia baru yang mengenakan kodrat ilahi. Dan itu tidak mudah, saudara, tidak mudah. Saya sebagai hamba Tuhan juga sama dengan saudara. Sama-sama kita berjuang. Sama-sama kita terus melangkah. Kegagalan tidak boleh menjadi halangan kita untuk terus bangkit. Kesalahan tidak boleh menghukum kita dan membelenggu kita sehingga kita merasa tidak layak. Saudara, Allah tidak melihat masa lalu saudara. Allah tidak menghitung berapa kali saudara gagal. Yang Allah melihat adalah apa yang kau bisa lakukan hari ini. Engkau sungguh-sungguh berjuang. Engkau punya tekad untuk menjadi serupa dengan Yesus. Dan pasti Roh Kudus akan menolong saudara. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kesucian itu harus menjadi gaya hidup. Artinya harus mendarah daging dalam diri kita. Sehingga kalau itu mendarah daging, pikiran kita, perasaan kita, ucapan kita, tindak tanduk kita, bahkan saat kita bercandaria, candaan kita itu tidak melukai Tuhan. Berapa banyak orang-orang yang kadang-kadang bercanda tetapi keluar dari zona kesucian. Pola pikir orang percaya harus menjadikan kesucian itu sebagai target progresivitas. Kesucian itu harus menjadi target progresivitas, progresif. Asal kata di progresif. Terus naik, bertumbuh. Kalau bulan pertama saudara jadi Kristen, kesucianmu nilainya 4. Maka saudara di bulan berikutnya kesucianmu naiknya 5. Naik. Kalau tahun ini nilai kesucianmu 6 di hadapan Tuhan, tahun berikutnya saudara harus menjadi 7, 8, sampai ketika saudara dipanggil oleh Tuhan menghadap tahta pengadilannya, engkau sudah ditemui sempurna seperti Bapa di surga. Kesucian itu bukan mistis. Ketika saudara menjadi Kristen misalnya dan dibaptiskan, saudara merasa bahwa saudara sudah menjadi orang kudus, sehingga namamu dirubah menjadi santo. Kesucian bukan karena air di dalam kolam baptisan. Kesucian bukan karena jubah kebesaran dalam baptisan. Kesucian itu adalah perjuangan kita yang harus kita memiliki target progresif dalam hidup kita. Katakan amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi,
Baru kemudian kita bisa memahami bangunan kekristenan kita. Dalam hidup seperti rancangan Bapa, kesucian itu faktor yang paling utama. Ini harus saudara menjadi progresivitas saudara, menjadi target saudara. Memang tidak sekaligus sempurna, tapi saudara harus berjuang, berjuang, dan berjuang. Haleluya. Saudara, pilar bangunan kita yang kedua adalah langit baru dan bumi baru. Di area ini banyak orang percaya terpedaya oleh keindahan dunia. Ada banyak orang berpikir, alangkah bahagianya, alangkah indahnya kalau aku bisa meraih apa yang dunia tawarkan. Dunia seakan menjanjikan bahwa untuk hidup bahagia, kuncinya adalah orang memiliki harta, uang, dan popularitas. Kalau itu menjadi jaminan, saya percaya bintang-bintang film yang populer tidak akan bunuh diri dengan overdosis. Tidak ada bintang-bintang film yang tenar dan kaya raya di Amerika yang mengakhiri hidupnya dengan tembak kepala. Tidak ada. Tapi kita sekarang menemukan fakta empiris. Fakta empiris berkata, harta, uang, kekayaan, jabatan bukan sumber bahagia. Sumber bahagiamu cuma satu, adalah ketika engkau bersekutu dengan Tuhan. Nah, kalau kita mengerti ini, maka jangan sampai dunia memperdaya kita. Jangan sampai dunia memperdaya kita. Sebab pola pikir orang dunia itu rata-ratanya adalah seperti itu. Mereka selalu berpikir bagaimana meraih sukses, menjadi kaya dan terhormat di dunia. Itu sebabnya orang dunia menggelar hidupnya untuk mengejar impian, memiliki semua kekayaan dunia, sebab dia pikirnya adalah ada uang, ada harta, berarti ada kehormatan, ada kebahagiaan. Dan bagi kebanyakan orang, Bapak Ibu, sukses itu artinya banyak uang. Ayo, benar nggak? Rata-rata orang dunia berpikir, sukses itu identik artinya dengan dia berhasil memiliki banyak uang, banyak harta, banyak investasi, banyak tabungan. Bagi orang dunia itu sukses. Ada banyak orang menghayati sukses itu dengan keberhasilan meraih strata pendidikan. Dari S1, S2, S3, lalu dengan gelar yang dimiliki dalam tingkat pendidikan yang tertinggi, orang merasa sudah sukses, lalu bangga dengan gelar yang dimilikinya. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, sayangnya pola pikir yang seperti ini mempengaruhi banyak orang Kristen. Sehingga orang Kristen dan orang dunia sama-sama berlomba untuk meraih semua yang ditawarkan oleh dunia ini. Itu sebabnya tadi saya katakan, di area ini banyak orang Kristen yang tersesat. Kenapa bisa tersesat? Karena pola pikir yang salah. Pola pikir yang dibangun bukan pola pikir Kristiani yang benar, tapi pola pikir dunia yang mengukur segala sesuatu itu dengan apa yang ditawarkan oleh dunia ini. Harus disadari Bapak Ibu, dan kita harus bertobat, harus berubah, dan harus menyadari bahwa pola pikir dunia dengan pola pikir kekristenan itu tidak sama, bahkan bertentangan. Pola pikir Kristiani adalah pola pikir yang menyadari bahwa hidup ini bukan perkara sukses memiliki uang. Bukan. Pola pikir Kristiani yang benar itu adalah bukan sekedar bicara soal bagaimana meraih sukses secara materi, memiliki harta yang banyak, meraih kedudukan yang terhormat. Tetapi pola pikir Kristiani yang benar adalah targetnya bagaimana aku hidup berkenan di hadapan Bapa. Kalau ada orang sukses secara dunia, dia punya harta, punya uang, punya kedudukan. Saudara yang Tuhan kasihi, tapi kalau hidupnya tidak berkenan, maka apa yang dikatakan dalam Matius 16 ayat 26, Tuhan Yesus berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya?
Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Makanya, pola pikir orang percaya harus sesuai dengan pola pikir yang terdapat dalam Kristus Yesus. Injil yang benar tidak pernah mengajarkan umatnya memiliki fokus hidup di dunia. Saya ulang sekali lagi Bapak Ibu agar Bapak Ibu bisa memahami. Pola pikir yang dibangun oleh Injil yang benar tidak pernah akan membentuk atau mendorong atau menggiring umat Tuhan untuk memiliki fokus dengan dunia ini. Tapi Injil yang benar memaksa umatnya untuk memiliki pikiran dan tujuan hidup langit baru dan bumi baru. Jadi ciri Injil yang benar itu adalah menggiring dan memaksa orang percaya untuk memiliki tujuan langit baru dan bumi baru. Itu artinya pertama, orang Kristen menyadari dunia ini bukan tujuan hidup kita. Amin. Dunia ini bukan rumah kita. Kalau dalam dunia transportasi, dunia ini bukan pelabuhan kita. Dunia ini bukan tempat parkir kita. Kita harus bergerak bersama dengan tuntunan Tuhan. Karena ada satu negeri yang Tuhan janjikan, Tuhan siapkan, yaitu langit baru dan bumi baru. Di sanalah Tuhan menyediakan kebahagiaan hidup selama-lamanya bersama dengan Bapa di surga. Tapi untuk mencapai itu kita harus memiliki pola hidup yang berbeda dengan pola hidup orang dunia. Seperti yang awal saya katakan, Tuhan memanggil kita dalam rancangannya. Rancangannya itu adalah menjadikan saudara bukan sekedar menjadi orang baik, tapi saudara harus menjadi manusia dengan cara hidup yang berbeda. Cara hidup yang berbeda itu dimulai dari perubahan mindset saudara, pola pikir saudara. Metanoia harus saudara alami, perubahan pola pikir saudara. Kalau orang sudah mengalami pola pikir yang diubahkan dan sesuai dengan pola pikir yang ada dalam Yesus Kristus, maka cirinya yang pertama adalah dia bisa memperlakukan Tuhan secara benar dalam hidupnya. Dia pasti bisa memperlakukan Tuhan secara benar. Betapa rusaknya perilaku orang Kristen yang hanya mencari Allah karena mujizat. Betapa rusaknya perilaku orang percaya, orang Kristen, kalau ke gereja hanya sekedar mencari berkat, kesembuhan, kecukupan semua kebutuhan-kebutuhan jasmanianya, dan penyelesaian terhadap semua masalah kehidupan. Sehingga secara praktis saya dapat mengatakan, gereja tidak ada bedanya seperti tempat mencari pesugihan. Dan Tuhan hanya sebagai entitas untuk kepuasan diri. Tuhan dihayati dan diperlakukan tidak lebih dari seperti, kalau saudara tahu filmnya Doraemon, tidak lebih daripada kantong ajaib Doraemon. Semuanya harus serba ada. Saudara, penghayatan seperti ini pasti dibangun dari pola pikir yang salah, pola pikir dunia yang beratribut kekristenan. Karena itu banyak pendeta, banyak hamba Tuhan, banyak pengkhotbah menawarkan hal yang ini. Ayo saudara ikut Tuhan, pasti akan kaya. Saudara ikut Tuhan, pasti diberkati berlimpah. Saudara ikut Tuhan Yesus, percaya Yesus, pasti akan dibuat sukses. Saudara percaya Yesus, pasti hidupmu akan dijamin bebas dari masalah. Bapak Ibu, saya tidak bermaksud untuk mengkritik orang. Saya ngomong umum saja. Kalau ada pendeta seperti ini, dia belum benar-benar membangun pola pikir di atas pola pikir Injil yang benar. Dan kalau orang datang kepada Yesus hanya karena perkara mujizat, hanya karena ingin memperlakukan Tuhan seperti kantong ajaib Doraemon, menghina Tuhan, merendahkan Tuhan, melecehkan martabat Tuhan. Kenapa saudara saya mengatakan dia menghina Tuhan, merendahkan Tuhan, dan melecehkan martabat Tuhan? Karena dia tidak memperlakukan Tuhan secara agung dan patut. Aduh saudara, kalau orang seperti gini datang ke gereja, maka dia bukan lagi menempatkan diri sebagai pribadi yang bersedia hidup bermanfaat untuk Tuhan, tapi dia memanfaatkan Tuhan untuk sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya.
Saudara harus sadar ya Bapak Ibu, siapapun saudara, mungkin khotbah saya nggak nyaman nih, nggak seperti khotbah pendeta-pendeta lain yang selalu ngomong berkat, mujizat, kesembuhan, dan sebagainya. Saya bukan tidak percaya mujizat, saya bukan tidak percaya dengan kesembuhan ilahi, saya bukan tidak percaya dengan berkat-berkat Tuhan, bukan. Tapi bukan itu yang menjadi mainstream saya, bukan itu menjadi tujuan hidup saya. Tapi tujuan hidup saya adalah, dan juga saya ajarkan kepada jemaat yang saya gembalakan adalah, kita harus berlomba membangun kesucian hidup, melepaskan diri dari keterikatan dunia, percintaan dengan dunia, karena dunia bukan rumah kita. Ada satu tujuan yang Allah siapkan, langit baru dan bumi baru. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kita mesti menyadari bahwa Yesus datang ke dalam dunia ini bukan untuk urusan jasmania. Saya ulang sekali lagi Bapak Ibu, Yesus datang ke dalam dunia dan rela disalibkan. Tujuan utamanya bukan menyelesaikan perkara-perkara jasmania dan perkara-perkara sakit penyakit, tetek bengek maupun penyelesaian masalah. Bukan. Kalau saudara sekedar ingin sukses, punya harta, punya uang, punya kekayaan, saudara tidak perlu masuk Kristen. Tidak perlu. Kalau saudara bermaksud terima Yesus hanya karena supaya ingin diberkati, ingin punya rumah, punya mobil, punya perusahaan, saudara nggak perlu masuk Kristen. Karena nyatanya di dalam dunia ada tatanan ekonomi, tatanan kehidupan perekonomian. Orang giat bekerja, pintar menabung, pintar berhemat, manajemen uang yang baik, jujur bekerja, dia pasti bisa meraih apa yang rata-rata orang dunia inginkan. Nggak perlu jadi orang Kristen. Orang ateis pun lebih kaya dari orang Kristen. Nggak perlu jadi orang Kristen karena orang yang tidak kenal Tuhan Yesus pun lebih hebat dari orang Kristen secara finance, secara materi, secara pendidikan. Itu sebabnya saya katakan bahwa Yesus datang ke dalam dunia bukan untuk urusan perkara-perkara yang tetek bengek seperti dunia itu. Yesus datang ke dalam dunia untuk satu tujuan, memulihkan hubunganmu dengan Tuhan. Dan melalui hidupnya yang telah dipersembahkan, itu menjadi jalan kita dikembalikannya kepada rancangan semula. Menjadi manusia yang berubah dari manusia dunia yang tadinya berkodrat dosa, menjadi manusia berkodrat ilahi. Yang berkodrat ilahi itu artinya pikiran dan perasaan kita sesuai dengan pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Yesus Kristus, sehingga seluruh eksistensi hidup kita dalam seluruh aspek hidup kita bisa memuaskan hati Bapa. Itulah tujuan Bapa memanggil kita. Jadi agenda Bapa memanggilmu di dalam Yesus Kristus adalah tujuan keselamatan. Dan keselamatan itu saudara tidak boleh hayati sebagai sebuah peristiwa yang bersifat praktis. Lompat dari neraka kepada surga, bebas dari hukuman kepada kehidupan yang kekal. Bukan itu keselamatan. Keselamatan itu adalah dikembalikannya kita kepada rancangan semula Allah. Kalau saudara bisa menghayati bahwa keselamatan itu adalah dikembalikannya manusia pada rancangan semula, maka di sana baru kemudian ada tanggung jawab kita. Pilar kekristenan yang ketiga adalah tanggung jawab. Kita harus bertanggung jawab. Tanggung jawab kita itu apa? Mengerjakan keselamatan kita. Jadi keselamatan itu adalah anugerah, itu benar. Saya setuju. Keselamatan karena anugerah. Dia rela mati untuk saudara ketika saudara masih berdosa. Itu adalah ajaran Alkitab. Tetapi untuk menerima proses keselamatan, yaitu dikembalikannya kita kepada rancangan semula, ada tanggung jawab kita, yaitu kita harus bersedia berjuang mematikan kedagingan kita, menyelebihkan manusia lama kita. Minggu lalu saya khotbah adalah berjuang mematikan manusia daging kita. Bagian kita, tanggung jawab kita adalah kita harus mematikan daging kita, menyalibkan manusia lama kita, terus-menerus berjuang mematikan monster-monster jahat dalam diri kita. Dan kemudian kita bertekad untuk menjalani hidup seperti Yesus hidup. Sebentar lagi saya akan rilis satu lagu saya yang terbaru. Sekarang saya belum rilis, saya akan rilis. Salah satu liriknya saya buat
Bapa, aku rindu berkenan menghidupi hidup seperti yang Yesus jalani. Kekristenan itu begitu. Bukan agama, tetapi komitmen untuk hidup seperti Yesus hidup. Amin. Ayo yang percaya katakan amin. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, karena itu 3 pilar kekristenan ini harus menjadi dasar pondasi kehidupan kekristenan. Dan ini harus menjadi pola pikir yang membentuk pola pikir kita. Kesucian, langit baru dan bumi baru, dan yang ketiga, tanggung jawab kita. Haleluya. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, karena itu hari ini kita mau belajar satu kebenaran. Ayo, kita harus membangun pola pikir Kristiani yang benar. Pola pikir Kristiani yang benar adalah pola pikir yang dibangun di atas nilai-nilai Injil yang benar. Dan Injil yang benar itu bicara 3 hal, yaitu kesucian, langit baru, bumi baru, dan tanggung jawab kita. Dan orang yang memiliki pola pikir yang benar, maka dia harus memaknai hidup dalam dunia ini sebagai seorang musafir. Orang yang memiliki pola pikir Kristen yang benar, dia akan memaknai hidup ini sebagai seorang musafir. Yang pertama, segala sesuatu dalam dunia ini tidak ada yang abadi. Tidak ada yang abadi dalam dunia, saudara. Dulu saudara cantik, dipuji-puji orang, dikejar-kejar cowok. Wah, cantik luar biasa, menjadi idola. Udah married, punya anak 2, 3. Wajah saudara berubah tuh. Melar kiri, melar kanan. Kegantengan pun demikian. Kekayaan pun demikian. Ada orang yang 2 tahun yang lalu dia menjadi orang kaya, bisa mendadak menjadi orang miskin. Tidak ada yang abadi. Kematian itulah satu-satunya yang abadi. Nah, saudara yang Tuhan kasih, sebelum kematian itu menjemput kita, maka kita harus menghayati kita hidup sebagai seorang musafir. Tidak ada yang abadi dalam dunia ini. Karena itu tidak boleh hatimu terikat dengan dunia ini. Tidak boleh ada percintaan dengan dunia ini. Dan tidak boleh tujuan hidupmu hanya meraih apa yang tidak pasti dalam dunia ini. Ayo arahkan hidupmu dalam seluruh kesucianmu, supaya engkau bergerak bisa diterima di kemah keabadian Tuhan yang sering kita sebut dengan langit baru dan bumi baru. Dan untuk bisa mencapai ke sana, kita harus hidup bertanggung jawab, bersedia dibentuk, berjuang mematikan daging kita, berjuang mematikan semua hal-hal yang bersifat dosa. Lalu kita mengizinkan Roh Kudus terus-menerus membentuk kita. Masalah yang terjadi dalam diri saudara bagian dari caramu dibentuk. Kesulitan yang terjadi dalam hidupmu adalah bagian dari cara Tuhan untuk mengasah karakter saudara. Dan kita tahu, kita menyadari bahwa hidup dalam dunia ini adalah kita harus bersedia dibentuk oleh Tuhan. Termasuk situasi corona ini, itu bagian dari cara Tuhan membentuk iman saudara dan mendesakkan saudara. Saudara yang Tuhan kasih pada akhirnya, ayo kita berubah. Jangan lagi hidup dengan pola pikir dunia, jangan lagi hidup dengan pola pikir rata-rata orang dunia menggelar hidupnya hanya untuk meraih kesenangan dunia. Tapi mari kita gelar hidup kita dengan satu tujuan, hidup memuaskan Bapa. Dan hidup memuaskan Bapa itu targetnya cuma satu, dasarnya cuma satu. Hidupmu harus kudus seperti Allah kudus, karena firman Tuhan mengatakan, kuduslah kamu sebab aku adalah kudus. Tidak mungkin bisa krek dengan Tuhan kalau kita tidak memiliki hal yang sama dengan Tuhan. Ayo kita berjuang agar saudara bisa krek dengan Tuhan. Jangan tahu teori tentang Tuhan, tapi saudara menyatu dalam praktek hidupmu secara nyata. Dan itu bisa dihayati jika pola pikirmu dirubah oleh Tuhan. Hidupmu benar, kudus, tanpa cacat, tanpa celah. Tuhan berkati saudara. Haleluya. Ku tak mau mencintai apapun selain Engkau, kecuali Engkau, tiada yang ku ingini. Betapa rinduku berkenan padamu, ini hasrat jiwaku, inilah doa